saat perang puputan bayu, benar. Kalau siang memang di sana lebih ramai, tapi masih seperti hutan. Pangeran Rempek Jogopati lahir dengan nama Mas Rempek atau disebut juga Ki Rempek Jogopati atau Jakapakis atau Wong Agung Kalinggan atau Pseudo Wilis. Beliau adalah pemimpin Perang Puputan Bayu melawan penjajah VOC di Songgon, Banyuwangi pada 18 Desember 1771, yang hingga kini tanggal tersebut dijadikan hari jadi Kabupaten Banyuwangi. Mas Rempek adalah putra dari Mas Bagus Puri Dalem Wiraguna dan ibunya berasal dari Pakis. Silsilahnya merujuk langsung ke Raja Belambangan yang termasyhur yakni Prabu Tawang Alun. Diceritakan ketika kebijakan VOC sudah sangat menyengsarakan warga, Mas Rempek Jogopati bersama pasukan dari Belambangan melakukan pemberontakan. Perang tersebut dikenal dengan nama Puputan Bayu. Ternyata perang tersebut adalah perang yang paling keji di zaman penjajahan VOC di Belambangan. Di episode Explore series ini kami mendatangi makam dari Rempek Jogopati. Makamnya terletak di Desa Bunder, Kecamatan Kabat, Banyuwangi. Di Desa Bunder beliau dikenal sebagai Mbah Rembuk. Komplek pemakamannya sangat bersih dan rapi. Tak heran jika sering didatangi peziarah. Dalam episode Explore series kali ini, kami akan melakukan mediasi terhadap sosok beliau. Bagaimana kisah kehidupannya? Simak video ini sampai tuntas, spesial memperingati Hari Jadi Banyuwangi yang ke-250 tahun. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Explore series di channel YouTube Riki TV bersama saya Riki sebagai host di sini. Nah, di episode kali ini saya akan mengeksplor di makam Rempek Jogopati. Siapakah beliau Rempek Jogopati? Beliau adalah panglima perang saat Perang Puputan Bayu melawan penjajah VOC. Nah, di tangan saya ini ada buket bunga, nanti akan ditaruh di makamnya ya sebagai sebagai ucapan terima kasih lah, kita memberikan oleh-oleh dari saya ke makamnya Mbah Rempek Jogopati. Ini saya dikirimin oleh Give Me Banyuwangi, bisa cek Instagramnya, di sana banyak sekali menyediakan gift-gift menarik. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke makam Mbah Rempek Jogopati. Yuk. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita sekarang sudah berada di area mungkin ini pendopo di sekitar makam Mbah Rempek Jogopati. Sekarang masih bersama
Mbak Devi lagi, kita ketemu lagi di episode Explore kali ini. Ya. Kita episode sebelumnya kan ke petilasannya Pangeran Rempek Jogopati. Nah sekarang ini kita ada di makamnya. Makamnya ada di sebelah kanan saya. Iya betul. Nah di depan kita ini juga ada makam-makamnya. Kita nggak tahu ini siapakah tokoh-tokoh yang ada di depan kita, makam-makamnya. Nanti kita akan coba tanyakan saat Mbak Devi proses mediasi oleh Kang Ceng nanti. Baik, Mbak Devi sendiri sudah siap ini? Siap, insya Allah. Bismillah. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Monggo Kang Ceng dilakukan proses mediasi di area makam Mbah Rempek Jogopati. Selamat malam. Dengan siapa saya berbicara? Rempek Jogopati. Rempek Jogopati. Baik, Mbah Rempek Jogopati, terima kasih sudah berkenan hadir dan sudah mau dipanggil ke sini untuk memberikan informasi sejarah tentang Mbah Rempek Jogopati sendiri kepada teman-teman saya di channel YouTube TV. Bolehkah kami berkenankah untuk digali informasinya gitu? Baik, matur suwun Mbah Rempek, karena ini juga untuk mengedukasi dan menguri-nguri budaya Kerajaan Blambangan dan sekitarnya. Baik, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Mbah Rempek yakni kenapa kok bisa sampai di sini? Makamnya bisa ada di sini? Apa memang ini tempat asalnya Mbah Rempek sendiri atau bagaimana? Karena memang tempat tinggal saya di sekitar sini. Dulu di sekitar sini. Dan saya dimakamkan di sini. Kalau boleh tahu dulu meninggalnya karena apa? Sakit. Karena sakit. Dan dulu meninggalnya di tahun berapa, Mbak? Sekitar tahun 1771. Sekitar wafatnya sekitar tahun 1771. Berarti saat perang Puputan Bayu. Tapi setelah Puputan Bayu, Mbah Rempek sakit, terus akhirnya wafat. Betul. Baik, semoga yang nonton video ini juga mendoakan Mbah Rempek di alam lain sana. Kemudian Mbah Rempek di sini dulu tinggalnya bersama siapa? Bersama istri saya. Namanya boleh disebutkan apa? Tidak boleh. Oke, terima kasih. Kemudian saat perang Puputan Bayu itu melawan penjajah ya. Tahun berapa itu awal muncul perang Puputan Bayu itu? Terjadi perang Puputan Bayu. Tahun berapa ya? Sekitar tahun 1770. Jadi teman-teman, di episode sebelumnya sudah saya tanyakan bahwa awal kekacauan di kerajaan Blambangan dulu memang awal 1370-an, hingga akhirnya puncaknya pada perang Puputan Bayu terjadi pada tahun 1771 ketika perang Puputan Bayu dulu
Dulu bersama siapa Mbah Rempek seperjuangannya dulu? Rekan seperjuangannya mungkin. Untuk yang memimpin hanyalah saya. Apakah dulu Sayu Wiwit ikut berjuang bersama dengan Mbah Rempek? Sayu Wiwit, benar. Sayu Wiwit. Kalau saya tanyakan terkait dengan Sayu Wiwit Mbah Rempek, makamnya atau petilasannya Sayu Wiwit tahu Mbah Rempek? Kalau makamnya ada di salah satu di depan kami ini, itu ada makamnya Sayu Wiwit. Lalu selain cuman di sini ya, namanya berbeda. oke. Kemudian selain Sayu Wiwit di depan makam-makam di depan kami ini, itu makamnya siapa aja yang, apakah saudaranya Mbah Rempek atau bagaimana? Itu ada Sing Laut, Mat Sari, kemudian ada Buyut Sinai, dan Nyai Mas Ayu, Ujung Sekar. Itu siapanya Mbah Rempek kalau boleh tahu? Mereka para pemimpin setelah saya di daerah ini, tapi bergantian. Berarti mereka ini pemimpin di daerah sini sebelum Mbah Rempek. Sesudah Mbah Rempek. Baik. Terkait dengan ini kan berada di Desa Bunder Mbah Rempek, makamnya di Kecamatan Kabat, Banyuwangi. Kami boleh tahu tanya tentang sejarah Kecamatan Kabat. Kenapa dinamakan Kecamatan Kabat? Namanya Kabat itu nama. Kenapa? Mungkin bisa menjelaskan. Kalau nama itu bukan saya, itu generasi di bawah saya yang memberi nama. Yang memberi nama generasi setelah Mbah Rempek berarti. Sebelum nama Kecamatan Kabat, pada saat Mbah Rempek hidup dulu semasa hidupnya, daerah sini namanya apa? Bunder. Memang dari dulu desa Bunder ternyata sudah ada, kemudian waktu pemerintahan berada di dalam lingkup kecamatan wilayah Kecamatan Kabat. Terima kasih Mbah Rempek sudah menjawab. Kemudian saat perang dulu di Puputan Bayu, Mbah Rempek tahu nama-nama penjajah yang berperang melawan jenengan dan pasukan? Tidak tahu. Tidak tahu. Tapi saya tahu dengan wajah-wajah mereka. Wajah-wajahnya tahu. Lalu saat perang Puputan Bayu, bagaimana warga-warga di sana? Apakah kelaparan atau bisa diceritakan Bang? Karena sebelumnya keadaan kami yang makmur, damai, tiba-tiba setelah perang terjadi, semua warga berlarian, banyak yang pergi dari tempat ini, banyak yang meninggal juga, dan banyak yang terpisah dari keluarganya. Kemudian di daerah sini sangat sunyi sekali, berarti sangat sunyi sekali. Kemudian sekarang Mbah Rempek berkenan hadir di sini bersama siapa atau sendirian di sini? Sendirian. Sendirian aja. Kenapa tadi sempat ini? Apakah ada sesuatu?
tadi Mbak Rempek sempat ini itu ternyata ke arah kaca. Mungkin suatu tanda hormat. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih atas kedatangannya. Ya, terima kasih juga Mbak Rempek sudah berkenan hadir untuk menjelaskan informasi-informasi terkait zaman dulu. Nah, saya penasaran juga Mbak Rempek, kehidupan di zaman dulu itu seperti apa? Suasana pedesaannya, suasana masyarakatnya, apa bagaimana dulu? Namanya sebelum perang terjadi. Kalau suasana malamnya ya seperti ini, sepi. Sepi. Di daerah perkotaan juga sepi sama. Karena daerah perkotaan itu juga sama, masih hutan. Ya, banyak penduduknya, masih lebih banyak daripada di sini. Kalau siang memang di sana lebih ramai, tapi masih seperti hutan, sama seperti di sini. Lalu saat Mbak Rempek semasa hidupnya, bagaimana memandang kerajaan Belambangan atau mungkin keraton Macan Putihnya bagaimana? Warga Banyuwangi zaman dahulu Iya. bersatu, sangat rukun dan bersatu. Iya. Itu yang selalu saya kagumi kepada beliau-beliau semuanya. Masya Allah. Luar biasa. Menurut kepada pemimpin. Luar biasa teman-teman. Jadi dulu sebelum perang Puputan Bali terjadi itu masyarakatnya sangat bersatu, sangat rukun dan patuh pada pemimpinnya, pada rajanya. Saya boleh tanya juga tentang wilayah kerajaan Belambangan ini dulu seperti luasnya mulai dari mana? Besar kerajaan atau kekuasaan 15 kilo ke arah sana, 15 kilo ke arah sana, sampai ke sana ke lautan. Sampai ke lautan. Itu pusat pemerintahan kerajaan Belambangan dulu. Mungkin ada pesan-pesan Mbak Rempek buat orang-orang di zaman sekarang ini, bagaimana? Ada pesan-pesan kah? Monggo sampaikan. Tetaplah hidup rukun, jaga kebersamaan, jaga nilai-nilai budaya, dan jangan lupakan asal-usul. Itu saja Mas Bro. Matur suwun, terima kasih sudah berkenan hadir. Hadir di sini. Mungkin ada pesan-pesan juga untuk saya dan rekan-rekan kru yang hari ini hadir. Monggo disampaikan. Kalian semua di sini menganut kepercayaan apa? Kami menganut kepercayaan agama Islam. Lakukan kewajiban-kewajiban kalian semua jika ingin menjadi orang yang sukses dan berhasil. Udah gitu aja. Ada lagi yang ingin sampaikan? Kamu akan menjadi orang yang sukses. Amin, amin. Terima kasih.
Baik, matur suwun Bapak juga Pati. Boleh meninggalkan raganya Mbak Devi. Alhamdulillah teman-teman sudah kembali sadar Mbak Devi, dan sekarang saya bicara dengan Mbak Devi yang asli sehari-hari. Baik Mbak Devi, tadi terakhirnya Mbak Devi sempat kayak jurus gitu kayak saya. Maksudnya apa? Kayak tadi. Memberi kekuatan apa? Seperti memberi restu, memberi doa seperti itu. Mungkin supaya Kuat. kayak gini ekspor series hari ini tentang sejarah. Mungkin dia juga merasa bahagia karena ada yang memunculkan kembali ya. Oh, jadi tadi teman-teman Bahrepek ini terakhirnya ternyata juga mendukung dengan kegiatan pembuatan konten ekspor series kali ini. Jadi para sepuh-sepuh yang sudah kami ekspor itu pasti mendukung, alhamdulillah didukung dari sisi metodika, dari para sisi sepuh terdahulu kita. Karena perjuangan mereka itu kan dulu berat, beda mungkin dengan kita yang sekarang semuanya serba ada. Jadi kita sekarang itu harus lebih banyak bersyukur. Jadi harus lebih mengingat ke yang dahulu. Coba kalau kita merenungkan diri, kita merenungkan diri dan kita membayangkan kita ada di masa itu, bagaimana. Jadi kan kita harus bersyukur hidup di zaman sekarang gitu. Kita yang hidup zaman sekarang sudah pastinya harus bersyukur karena para pendahulu kita sudah memperjuangkan sehingga terbebas dari para penjajah dan sekarang hidup tentram, damai. Jadi teman-teman, mungkin itu saja kesimpulan yang kami dapatkan di eksplor makam Bahrepek Jogopati yang ada di Desa Bunder, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur ini. Jadi alhamdulillah ternyata di episode kami setiap kami eksplor itu mendukung untuk menghormati budaya kita, dan mereka pastinya senang dan pasti teman-teman juga di sana mendoakan juga para sepuh-sepuhnya. Baik teman-teman, terima kasih yang telah menonton video explore kali ini sampai detik ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa pastinya klik tombol subscribe bagi yang belum, dan support terus konten ini supaya tersebar sejarah-sejarah baik, pesan-pesan baik dari para pendahulu kita ke seluruh dunia mungkin bisa. Dan juga tekan tombol like, komentar yang mungkin teman-teman request ke tempat mana lagi gitu. Dan juga pastinya saya lupa share ke semua media sosial kalian. Terima kasih. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.